Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Titik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yakni menggali informasi teks bacaan dan membuat peta pikiran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini contohnya, Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dari teks ini kita dapat membuat sebuah peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah agar suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar, simbol, dan warna. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, kita bisa untuk mempermudahnya, kita bisa singkat dengan adik Simba. Ya, jadi untuk memudahkan kita mengingatnya, ya, kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Agar kalian memahami bagaimana cara memaparkan informasi penting melalui peta pikiran, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks bacaan ini bisa kamu temukan pada buku siswa halaman kedua. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kalian membaca teks bacaan ini dengan seksama. Nah, setelah itu, dari teks bacaan tersebut, kita dapat menyebutkan informasi penting dan menyajikannya ke dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya yang kita singkat tadi dengan adik Simba. Nah, kita tulis dulu judulnya. Langkah pertama, kita tulis judulnya. Judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kita menggunakan kata tanya adik Simba. A, apa? Kemudian di mana? Kemudian K, kapan? Si, siapa? Kemudian M, mengapa? Dan B, bagaimana? Nah, jadi ini ya kita membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, ya, ini kata tanya apa. Ya, kita menggali informasi dengan menggunakan kata tanya apa. Dari bacaan tersebut, kita bisa buat pertanyaan, apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan?
Nah, dari pertanyaan tersebut, jawabannya ada pada teks yang tadi ya. Jadi, Ibu Fatmawati berperan menjahit bendera merah putih. Kemudian di mana? Di mana teks proklamasi dibacakan? Jadi, teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kemudian kata tanya kapan? Kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapa? Siapa penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mengapa? Mengapa Jepang menyerah kepada tentara sekutu? Karena Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara Amerika Serikat, tepatnya di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kemudian, bagaimana? Bagaimana susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih dikibarkan. Nah, jadi anak-anak Ibu, jadi kita dapat menggali informasi dari teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tadi menggunakan kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan ini kita buat berdasarkan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan jawabannya pun juga ada di teks tersebut. Nah, demikian anak-anak Ibu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.